ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pembahasan kita, masih berkisar di dalam permasalahan hati, yaitu penyakit-penyakit hati. Maka meneruskan daripada pembahasan kemarin, di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Mubarak, ya, dari seseorang annahu qala lil Mu'adz, yaitu berkata seseorang ini berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yaitu mengatakan, seseorang ini, berilah aku satu hadis yang sebagaimana hadis yang engkau telah mendengarkan dari Rasulullah SAW. Jadi berilah aku hadis bagaimana hadis yang pernah kau dengar langsung dari Rasulullah SAW. Ketika mendengar itu, Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangis Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sampai orang ini menyangka ini nangis ini tidak mungkin diem, nangis yang sejadi-jadinya. Ajib, ini orangnya sampai tidak berani menanyakan lagi, karena ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal nangis ketika ditanya tersebut, nangis sejadi-jadinya, sampai orang ini menyangka ini nangisnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini tidak akan diam. Tidak lama setelah itu diam Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian berkata, ya, ketika itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal yaitu bertemu dengan Rasulullah SAW, dan kata Rasulullah sami'tu bertemu, kemudian sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ya, ini saya memberikan satu hadis kepadamu. Jikalau engkau jaga ini hadis, maka akan bermanfaat buatmu, ya. Artinya akan menjadikan manfaat buatmu nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jikalau engkau sia-siakan ini dan engkau tidak menjaga ini, maka akan terputus nanti hujahmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Artinya ini akan dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa menjadikan hujah. Kemudian ya Mu'adz, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan alam semesta, artinya menciptakan langit maupun bumi. Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dikatakan dijadikan, ya, setiap sama minas sab'a malakan, bawaban. Maka Allah jadikan setiap satu dari malaikat ini menjaga langit, satu sebagai juru penjaga pintunya. Jadi 7 ini, setiap satu ini menjaga langit 1, langit 2, jadi satu. Malaikat yang pertama menjaga langit yang pertama, malaikat yang kedua menjaga langit yang kedua. Artinya menjaga pintu daripada setiap sof-sof yang ada di langit. Maka dikatakan ketika itu Allah jadikan itu sebagai penjaga pintu, artinya sebagai penyortir. Kenapa? Karena Allah akan juga ciptakan malaikat penjaga dengan amalan hamba. Artinya apa? Ada malaikat penjaga. Malaikat ini jumlahnya banyak. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat. Allah ciptakan malaikat yaitu penjaga. Allah ciptakan menjaga langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Terus kemudian Allah ciptakan lagi penjaga siang, penjaga malam. Allah ciptakan malaikat sebagai penghantar rezeki. Allah ciptakan malaikat sebagai terus macam-macam. Yang wajib kita ketahui hanya 11. Nah, yang wajib kita ketahui yaitu hanya 11, ya. Yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir,
Rokib Atid, Malik Ridwan 10 ya, 10 ya, 10 itu. Itu jadi Allah ciptakan itu. Maka dikatakan Allah menciptakan malaikat ini bertugas untuk membawa amal hamba itu dari pagi sampai ketemu sore. Ketika itu malaikat membawa itu amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengangkat amalan hamba-hambanya itu seperti nur cahaya, ya. Kanuri syams, seperti cahaya matahari. Jadi amalan-amalan hamba itu. Maka sampai itu naik kepada langit dunia, ya. Kemudian setelah itu langit pertama dicegah sama malaikat yang penjaga langit pertama, ya, penjaga langit pertama. Dan dia mengatakan kepada malaikat penjaga, campakkan ini amalan ini kepada wajah hamba ini yang mengamalkan ini, ya. Ana sahibul ghibah, aku ini penjaga, ana sebagai orang yang ghibah, ya, itu, ya. Amaroni Rabbi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk menghalangi amalan yang ada di situ terdapat orang yang ghibah kepada manusia. Maka dikatakan tidak mungkin ente bisa lewat ini. Maka ini amalan Allah gugurkan. Jadi setiap amalan yang naik itu ada penyortirnya. Nanti ada yang bagian ghibah gugur, ya. Jadi nanti ada amalan lagi naik lagi langit kedua, ya, dengan membawa amalan soleh ini tadi. Kemudian seperti cahaya juga yang dibawa sampai kepada langit yang kedua. Kemudian di situ ketemu dengan malaikat penjaga langit yang kedua. Maka kemudian diberhentikan. Kemudian si malaikat penjaga langit kedua ini mengatakan, campakkan, lemparkan ini amalan kepada hamba yang mengamalkan ini. Kemudian dikatakan, kenapa dikatakan ini orang beramal cuma tujuannya mencari harta duniawi? Ini orang beramal hanya tujuannya untuk mencari harta duniawi. Jadi dicampakkan, jangan diterima, ya. Kenapa dikatakan ana malakun fakhar, amaroni Rabbi Allah, ya, amaroni Rabbi, yang mana Allah memerintahkan kepadaku untuk menghalangi amalan yang melewati aku, ya, sampai kepada malaikat berikutnya. Jadi dihalangi, sudah tidak bisa. Aku ini malaikat sombong, artinya penjaga kesombongan. Artinya ketika amalan ini terdapat tujuan duniawi atau kesombongan, langsung di-cut. Tapi malaikat ini setelah itu akhirnya melanjutkan perjalanan lagi menuju kepada langit yang ketiga dengan membawa amalan-amalan yang lain. Maka ini orang, kata malaikat tadi yang kedua itu, ini orang sombong. Ketika dia di dalam majelisnya, ketika di dalam terus kemudian ketika beramal, ini orang sombong, ya, beramal tapi dengan kesombongan, maka tercegah. Nah, setelah itu baru naik kepada langit dengan membawa cahaya yang berkilau yang luar biasa, seperti dengan dari sodakoh, amalan sodakohnya, amalan sholatnya, amalan puasanya, ya, amalan puasanya, sehingga kagum. Malaikat penjaga ini betul-betul kagum. Malaikat penjaga ini betul-betul kagum dengan amalan-amalan itu tadi. Sehingga dia sampai kepada langit yang ketiga membawa itu amalan. Kemudian seperti yang tadi juga, di langit yang ketiga terdapat malaikat, yang mana malaikat itu memberhentikan ini malaikat penjaga tadi. Kemudian, ya, menyampaikan mereka ini kepada wajah si orang yang beramal itu tadi. Artinya tertolak, tidak bisa dibawa. Sama juga
saya ini amalan, saya ini penjaga kesombongan. Tadi malaikat penjaga kebanggaan, saya ini kesombongan. Ya, maka Allah memerintahkan kepadaku untuk menghalangi orang yang melewati engkau, malaikat yang membawa amalan. Ya, aku diperintahkan untuk menghalangi, ya, menghalangi amalan yang melewati aku, katanya. Nah, ini Allah perintahkan. Ini orang dulu sombong. Yang beramal ini orang-orang yang sombong di dalam majelisnya. Nah, ya sudah, akhirnya amalan tadi itu redup. Kemudian apa? Naik kepada apa namanya amalan abad ini, ya, yang mana berkilau seperti kilauan bintang-bintang amalan ini, gemerlapan permata, sehingga luar biasa kemilaunya ini amalan. Kemudian apa? Ini amalan juga sama. Ini amalan dari hamba yang bertasbih, sholat, kemudian siam, puasa, haji, umroh, sampai dia melewati kepada langit yang keberapa? Keempat. Maka berkata malaikat yang menjaga langit keempat itu, ya, diberhentikan itu dan dihalangi itu malaikat untuk bisa masuk, sehingga apa namanya, campakkan ini amalan kepada wajah hamba itu tadi, wajahnya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Kemudian apa namanya, ana ini malaikat penjaga dan perutnya. Jadi tampakkan ini wajah kepada wajahnya, punggungnya, dan perutnya. Kenapa ana ini penjaga, malaikat penjaga langit yang keempat, pemegang pintunya, dan saya ini sahibul ujub. Saya ini orang penjaga ujub. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku untuk menghalangi semua amalan yang masuk kepadaku, ya, sampai kepada yang lain. Karena ini hamba ini ketika dia di dunia, dia selalu beramal dengan amalan ujub, ya, selalu beramal dengan amalan ujub. Akhirnya sudah, kemudian malaikat penjaga itu langsung naik lagi sampai kepada langit yang keberapa? Kelima, ya, seperti luar biasa, seperti arah-arahan pengantin. Ya, amalan itu seperti kayak diarak dengan arahan pengantin. Wah, luar biasa. Ya, maka dikatakan malaikat penjaga sama juga, diberhentikan, ini semua disuruh manukan ke wajahnya orangnya itu, ya, dan suruh membebani kepada pundaknya, ya. Padahal kenapa? Karena saya sesungguhnya malaikat hasad, ya, annahu kana yahsudu man yata'allam wa ya'malu bimithli amali. Karena sesungguhnya ini orang ini hasud dulu ketika hidup di dunia. Hasud, ya, orang yang mengetahui atau orang dan beramal seperti amalan dia, mengetahui seperti pengetahuan dia, ya, itu namanya hasud, ya. Dan juga dia ini tidak senang kalau andai kata seorang hamba itu mengambil keutamaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dari amalan-amalan ibadah yang lain, dan dia hasud pada mereka. Nah ini, jadi luar biasa, ini bisa menggugurkan. Maka dikatakan tidak boleh lewat sini. Maka kemudian malaikat itu mengambil bawa amalan-amalan lagi seperti cahaya lagi, yaitu dengan membawa amalan sholat, zakat, haji, umroh, jihad, puasa, yaitu ke bawah lagi. Ada yang lewat, ada yang ini semua. Jadi ada amalan puasa, haji yang disortir lewat, yang dari hasud, tapi terus naik ke langit ini. Cuma sortiran itu nanti akan sampai kepada langit yang keberapa? Ke-6, ya. Maka dikatakan sama juga, tampakkan ini amalan kepada wajahnya, ya. Kenapa ini orang ini? Karena dulu ini orang tidak belas kasih sama manusia. Orang ini tidak pernah punya belas kasih sama manusia. Jadi dia egoisnya tinggi, artinya mementingkan anunya sendiri. Tidak pernah dia mempunyai belas kasih pada manusia. Nah ini amalan yang membahayakan. Kalau andai kata orang sudah tidak ada belas kasih,
Nah itu nakuti. Kenapa? Karena dia ini walaupun orang ini sengsara seperti apa tidak menjadikan beban buat dia. Makanya sampai dikatakan al muslim akul muslim itu satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Maka apa? Dia bisa merasakan satu dengan yang lain. Itu namanya muslim. Nah kalau cuma untuk kepentingan pribadi, untuk ini, nah itu tidak ada gunanya sama sekali. Amalan-amalan semacam itu akan tertolak. Ya, tujuan zakat ini apa? Yaitu untuk mengentaskan orang kemiskinan. Tujuan sedekah ini apa? Untuk mencukupi daripada kehidupan seseorang, ya, dari kelemahan atau dari terbelitnya hutang atau dan lain sebagainya, atau dari kelemahan orang dan lain sebagainya. Maka itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ini rahim dalam hati. Tidak ada terjadi kecuali ada kerahiman di dalam hati. Belas kasih sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada syariat puasa? Syariat puasa ini memberikan kita ini pelajaran. Ini loh orang yang atau pelajaran kita bagi orang-orang yang mampu untuk apa? Untuk belajar dia sebagai orang fakir miskin. Kalau kita diwajibkan hanya sebulan, kalau orang fakir miskin bisa tahunan dia rasakan hal itu, lapar. Seperti lain puasa. Lain kalau orang yang mampu. Orang yang mampu mungkin dia merasakan dia syariat itu puasa hanya sebulan, lapar itu, menahan lapar dari pagi sampai ketemu maghrib. Iya toh? Dari pagi sampai ketemu maghrib. Hanya itu aja. Tapi mereka orang-orang fukara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, bisa jadi bulanan, tahunan dia merasakan hal itu. Makanya di situ nanti ada puasa, ada syariat zakat, ada namanya infak, fadilah, sedekah dan lain sebagainya. Ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya untuk mengimbangi. Makanya kemarin saya ceritakan ada kaya, ada miskin, ada kuat, ada lemah, ada pinter, ada jahil. Ini roda kalau berputar imbang, maka semua akan imbang dalam kehidupan, keberkahan, rahmat Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada keseimbangan, ya sudah hancur. Tapi ya jangan merasa kita ini kecil hati. Kalau kita dalam posisi mungkin aduh saya ini tidak punya, aduh saya ini lemah, aduh saya ini jahil, aduh. Tapi jangan ada kecil hati. Ya fadlullah wasi. Fadlullah wasi. Tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang perlu kita tidak ada yang perlu kita takuti. Makanya kalau kita dalam kehidupan ini jangan heran dan jangan takut. Kita melihat orang heran, jangan heran. Ada sudah Allah yang kasih. Iya loh. Ada ngelihat orang kayak gini bisa kayak gini, buat heran. Atau orang yang bisa ini bisa, oh jangan heran. Allah yang beri itu semua. Allah cabut, jelis sudah dia. Allah cabut sudah, tidak punya apa-apa dia. Dan juga jangan takut. Ya itu semua yang Allah berikan kepada kita hambanya. Maka ini ya kalau orang tidak punya belas kasih ini akan terhalang amalan-amalan tersebut. Maka kemudian dia tidak pernah punya belas kasih kepada manusia, sama sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hambanya itu tertimpa musibah, yang hambanya itu tertimpa penyakit, yang bersakit dan lain sebagainya, dia tidak ya semua dia ketika itu seakan-akan buta. Makanya orang ini ada orang yang sudah sadar melihat hal kayak gitu langsung sadar, langsung saja. Ada yang orang tidur perlu dibangunkan dulu baru sadar. Yang jahat ini orang yang pura-pura tidur, tidak mau melihat sekelilingnya. Nah itu, ya, ini bahasa kiasan itu semacam itu. Maka dikatakan saya ini malaikat penyayang. Jadi ketika ini ada amalan yang tidak ada kaitannya dengan itu, ditolak, tidak boleh masuk, dihalangi apa ini. Kemudian dia naik kepada amalan hambanya itu dari puasa, sholat, ya, nafkah, jihad, ya, dan lain sebagai warok, ya, semua sebagai cahaya dan diiringi dengan
berapa namanya 3.000 malaikat sampai kepada langit ketujuh. Maka setelah itu berkata malaikat itu dihalangi dengan amalan itu dan campakkan ini amalan kepada wajah hamba ini tadi. Dikatakan dan tutup, katanya malaikat penjaga langit tujuh ini campakkan ini kepada yang beramal ini, dan semua anggotanya ini semua bebani semua, dan juga tutup hatinya dia, ya, tutup hatinya. Ana sahibul zikir, katanya, saya ini orang yang zikir, katanya. Siapa? Saya ini orang yang zikir, asal malaikat zikir yang selalu ini, ya. Sehingga apa? Bisa dia menghalangi, menutup hamba-hamba yang yang dia punya amalan yang dia selalu tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk popularitas, ya. Tujuannya supaya disebut-sebut dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal-hal yang semacam ini tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala amalannya. Maka dikatakan semua amalan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala maka itu riya. Ya. Maka tidak akan diterima amalan orang-orang yang riya, yang pamer. Maka kemudian naik dengan amalan sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan ya akhlak yang baik, ya, wa dzikrullah ta'ala, ya. Terus kemudian naik dari langit tujuh terus sampai menyerahkan, memasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berkata bahwa ini amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang amalan yang baik dan lain sebagainya, yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau adalah malaikat penjaga atas semua hamba-hambaku, ya, dan aku yang memantau mereka semua, ya, apa yang terdapat pada hati mereka, hambaku, ya. Karena sesungguhnya dia ini tidak pernah mendatangkan ini amalan, ya. Hanya saja mereka ini melakukan amalan ini tujuannya kepada selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihi la'nati, maka baginya terdapat laknatku, yaitu kata guru malaikatu kullaha, ya, alaiha, ya, malaikat pun berkata, sebagaimana laknatmu terhadap mereka, maka timpakanlah pula laknat kami, ya, kepada mereka juga, ya. Semua, jadi semua mengikut melaknat hamba-hamba yang mempunyai penyakit. Mendengar hal kayak gitu, Sayyidina Mu'adz itu nangis. Ya Allah, lah terus amalan apa? Kalau seleksinya begitu ketat, nah, amalan apa yang bisa masuk? Nah, makanya di situ, ya, aku lihat kata Rasulullah SAW, ya, intinya bahwa Rasulullah SAW untuk supaya mengikuti aku. Maka ketika orang itu menyadari tentang kelemahannya, maka Allah memberikan rahmatnya. Ya, maka ada seorang penyair itu mengatakan, ana mukhtiun, ana muznibun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa kafir. Dikatakan, saya ini pendosa, saya ini orang yang selalu berbuat salah, saya ini orang yang selalu bermaksiat. Huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang maha pengampun, dia zat yang maha penyayang, dia adalah zat yang maha menyukupkan daripada semua maksiat, ya.
qabaltuhunna salatan bisalasin. Aku padukan, aku adu tiga sifat ini dengan sifat yang tiga ini tadi. Paham maksudnya? Jadi diadu tiga ini, ya. La taghlibanna awsafuhu awsafi. Maka sifatnya akan mengalahkan sifatku. Artinya apa? Ana mukhtiun. Saya ini orang yang banyak dosa. Saya ini orang yang banyak salah. Ana mukhtiun. Huwa rahim. Ayo, saya ini punya sifat yang banyak. Saya ini orang yang banyak salah. Maka banyak salah saya akan adu dengan sifat Allah yang Maha Penyayang. Mana? Allah Subhanahu wa taala. Ana mudnibun. Saya ini punya sifat, saya ini pendosa. Maka pendosa saya akan saya adu dengan sifat Allah Al-Ghafir. Ghafir yang Maha Pengampun. Mana yang lebih benar? Allah Subhanahu wa taala. Wa ana asi. Saya ini orang yang selalu bermaksiat. Ya, saya ini orang yang selalu bermaksiat. Maka saya padukan maksiat saya ini dengan sifat Allah yang kafi, yang Maha mencukupi. Artinya cukup dari maksiat itu. Maka dikatakan ana mukhtiun, ana mukhtiun, ana mudnibun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa kafi. Ya. Qabaltuhunna salasan bi salasin. Ya. Ya, qabaltuhunna salasan bi salasin. La taghlibanna awsafuhu awsafi. Maka sungguhnya akan dikalahkan oleh sifat-sifatnya dari sifat-sifatku. Gitu. La taghlibanna awsafuhu awsafi. Awsafi, ya. Itu. Jadi kadang itu kalau kita mengatakan orang yang pilih, ya sudah dia nggak punya apa-apa lagi sudah. Ya sudah, itu orang-orang yang punya, orang yang bisa i'tiraf, mengakui jiwa semacam itu, yaitu orang soleh. Tidak ada orang soleh itu merasa bangga dengan amalan, tidak ada. Maka dikatakan ada satu seperti Hajjaj bin Yusuf, itu seorang zalim, raja yang zalim, yang luar biasa. Dalam sejarah menyebutkan kezalimannya. Bagaimana cara dia membunuh, dia bunuh sahabat yang Nabi pernah, terus kemudian dia pemimpin yang luar biasa kezalimannya. Sampai dia di akhir hayatnya dia tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli yaquluna lam taghfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Sebagaimana orang-orang itu semua itu mengatakan kau tidak akan mengampuni dosaku. Itu sampai cerita itu, sampai bahasa itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Gimana Hajjaj bin Yusuf ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni. Ya Allah ampunilah dosaku. Bahwasannya mereka ini, maksudnya masyarakat yang dia pimpin itu mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosaku. Katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya mungkin saja Allah ampuni dosanya. Kita orang tidak tahu. Mungkin saja Allah ampuni dosanya dia. Mungkin saja Allah azab dia Allah siksa dia untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Setelah itu Allah ampuni. Bisa jadi. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mampu, tidak tahu dan lain sebagainya. Makanya kita ini selagi kita yang penting i'tiraf, mengakui diri kita sudah selesai sudah. Artinya kelemahan kita dan lain sebagainya. Kalau enggak, yaitu timbul kesombongan. Apa yang mau kita andalkan? Tidak ada. Tidak ada yang kita mau andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mau kita ini betul-betul lemah dan lain sebagainya. Insyaallah ini jadikan manfaat bagi kita. Amin. Dan nama aku insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadratin Nabi. إلى حضرة النبي الفاتحة.
Amin.